bagaimana seseorang yang kita katakan mengalami gangguan stres pasca traumanya, dokter? Gejalanya mungkin ada, dokter? Mohon maaf, dokter Sela, kalau dulu kan ada kejadian tsunami seperti itu ya, maka saya ingat sekali dulu ada seorang pasien sewaktu saya masih residen di psikiatri itu, apabila sudah ada berita tentang tsunami atau radio tentang tsunami, dia mengatakan, saya matikan itu, dok. Benar. Bisa nggak flashback itu muncul dalam bentuk mimpi gitu, dokter? Betul sekali. Gitu, dokter. Bisa betul ya, sekali, iya. Jadi dia memang umumnya mereka ini mengalami suatu mimpi buruk yang berkenaan dengan trauma yang mereka alami tersebut. Ada nggak, dokter, kasus-kasus gejalanya bisa nggak sampai menimbulkan rasa ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri, itu bisa nggak, dokter ya? Jadi biasanya itu muncul kalau misalnya dia sudah komorbid, kita bilangnya. Biasanya terapi apa nih yang bisa didapatkan nih, dokter? Biasanya kita memberikan seperti biasa kalau di psikiatri itu kita selalu mencoba untuk pengobatan terlebih dahulu. Ada obat-obat yang memang sudah disetujui dan di-approve untuk pengobatan gangguan stres pasca trauma. Jadi dokter, kalau cerita berarti bisa sembuh ya, dokter ya? Ada pasien-pasien dokter ini biasanya berapa lama mereka mendapatkan pengobatan gitu, dokter? Jadi biasanya memang untuk pengobatan gangguan stres pasca trauma ini membutuhkan waktu antara 9 bulan sampai 2 tahun juga masalahnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI. Dan pada episode kali ini kembali lagi bersama kita Ketua Seksi Ansietas PPPDSKJI, Dr. Mustafa Mahmud Amin, Magister Kedokteran, Magister Sains, Spesialis Kedokteran Jiwa, Konsultan. Gimana, dokter? Kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Sela sudah menanyakan. Iya, terima kasih juga, dokter, sudah datang kembali nih di Seksi Ansietas. Kita akan bincang-bincang lagi nih, dokter, hari ini. Boleh ya, dokter ya? Boleh, silakan. Nih, dokter, hari ini nih kita bakal membahas tentang namanya kenali tanda dan gejala gangguan stres pasca trauma nih, dokter. Jadi ini kayaknya sering disebut sama orang-orang nih PTSD nih, dokter ya? Benar sekali, PTSD. PTSD ya, dokter ya, gangguan stres pasca trauma nih, dokter. Benar. Boleh cerita sedikit, dokter, sebenarnya apa sih gangguan stres pasca trauma nih, dokter? Benar, jadi seperti yang tadi Mbak Sela katakan, PTSD itu termasuk ke dalam ranah suatu gangguan kecemasan. Dan kemudian belakangan ada usaha-usaha untuk membuatnya menjadi suatu diagnosis entity tersendiri, mengingat keunikan dari gangguannya tersebut. Jadi gangguan stres pasca trauma atau bahasa nomenklaturnya itu adalah post traumatic stress disorder, merupakan suatu gangguan yang dialami oleh seseorang apabila orang tersebut telah mengalami suatu kejadian atau melihat orang terdekat yang berupa keluarga atau teman dekatnya itu mengalami suatu stres yang kadarnya relatif berat untuk semua orang. Contohnya misalnya, apakah si orang tersebut mengalami, mohon maaf, pemerkosaan, mengalami percobaan pembunuhan, bencana alam, aksi terorisme, itu ya, atau yang mengalaminya itu adalah keluarga atau teman terdekatnya yang dia lihat langsung, dan dia waktu melihatnya itu ada perasaan seperti tidak berdaya. Itulah yang membuat munculnya gangguan stres pasca trauma ini. Gangguan stres pasca, jadi banyak penyebabnya nih, dokter ya. Jadi bagaimana seseorang yang kita katakan mengalami gangguan stres pasca traumanya, dokter? Gejalanya mungkin ada, dokter, gejala khas atau? Betul. Jadi biasanya orang dengan gangguan stres pasca trauma ini menunjukkan gejala yang pertama sekali itu adalah dia mengalami secara berulang-ulang kejadian yang telah dilihat atau dirasakannya itu. Jadi apakah itu berupa flashback atau memori yang selalu berulang, itu dia akan mengalami lagi. Yang kedua, dia akan mengalami suatu gejala yang kita namakan sebagai penghindaran.
di mana dia akan berusaha menghindari hal-hal yang berbau atau berkenaan dengan trauma yang dialaminya itu. Mohon maaf, Dokter Sela, kalau dulu kan ada kejadian tsunami seperti itu ya, maka saya ingat sekali dulu ada seorang pasien sewaktu saya masih residen di psikiatri itu, apabila sudah ada berita tentang tsunami atau radio tentang tsunami, dia mengatakan, saya matikan itu dok, dia bilang, saya nggak tahan lihatnya itu, saya berusaha untuk menghindari tersebut. Jadi memang pada pasien itu waktu itu kita diskusikan secara bersama-sama dengan supervisor lainnya, kita tegakkan gangguan stres pasca trauma. Dan kemudian gejala yang lain lagi adalah hyperarousal. Jadi di sini si pasien menjadi lebih waspada berlebihan, menjadi lebih susah tidur, sering terjaga ya karena ketakutannya bakal mengalami kejadian itu lagi. Kemudian menjadi lebih mudah terkejut. Jadi mungkin dengar suara keras sedikit langsung kaget, berdebar-debar dirasakannya. Dan yang terakhir adalah dari cara berpikirnya, Mbak Sela. Jadi cara berpikirnya ini jadi berubah, memandang sesuatu hal yang berkenaan dengan trauma itu pun menjadi berbeda. Tidak sama lagi seperti sebelum dia mengalami gangguan stres pasca trauma ini. Oh gitu dokter ya. Jadi bisa aja nggak dokter, ini kan tadi ada gangguan tidur juga. Benar. Bisa nggak flashback itu muncul dalam bentuk mimpi gitu dokter? Betul sekali. Gitu, dokter. Bisa Betul ya? sekali, iya. Jadi dia memang umumnya mereka ini mengalami suatu mimpi buruk yang berkenaan dengan trauma yang mereka alami tersebut. Jadi kalau mohon maaf, ini bukan maksudnya membangkitkan memori-memori kejadian tsunami itu. Jadi kalau dulu itu memang mereka katakan masih masuk dalam mimpi saya itu ombak yang demikian tingginya dokter, dia bilang seperti itu ya. Saya berusaha memanjat pohon, dia bilang, dan saya lihat air itu hitam, dia bilang gitu ya, di bawah itu. Jadi hal-hal yang seperti itu masuk ke dalam mimpinya memang. Jadi bisa saja orang dengan trauma ini menolak untuk tidur ya dokter ya, atau takut untuk dia, betul. untuk mulai tidur gitu dokter. Ada nggak dokter kasus-kasus apa gejalanya bisa nggak sampai menimbulkan rasa ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri, itu bisa nggak dokter ya? Jadi biasanya itu muncul kalau misalnya dia sudah komorbid kita bilang ya. Jadi muncul secara bersamaan pada gangguan stres pasca trauma ini, namanya gangguan depresi. Nah, pada orang dengan gangguan depresi ini memang membuat orangnya tersebut memunculkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya, putus asa berlebihan, merasa lebih baik kalau semuanya itu sudah berakhir, seperti itu. Gitu dokter ya. Jadi apa bedanya nih dokter dengan gangguan stres yang akut ini? Gangguan stres akut dengan gangguan stres pasca trauma, ada beda nggak nih dokter? Dari perbedaannya itu biasanya dari sisi waktu Mbak Sela. Jadi kalau gangguan stres pasca trauma itu kan biasanya kita tegakkan di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan ya, atau bisa sampai 6 bulan juga ya untuk menegakkan suatu diagnosisnya. Sementara kalau gangguan stres akut itu biasanya dari 3 hari sampai 1 bulan. Jadi dari sisi waktunya saja perbedaannya. Jadi kalau sudah berlangsung lebih lama bisa kita katakan stres pasca trauma gitu. Betul, gangguan stres pasca trauma. Oh, jadi kalau misalnya ini dokter ada nggak, saya sering nih lihat nonton juga di YouTube nih katanya kalau tentara Amerika nih dokter yang sering mengalami sampai stres pasca trauma, terus kemudian menjadi apa ya, sosok antagonis nih dokter. Jadi penjahat, apa yang kita bilang? Jadi melakukan tindak kejahatan itu salah satu bentuk pasca trauma nggak nih dokter? Jadi memang seperti yang Mbak Sela sampaikan tadi itu, contoh yang paling bagus kalau untuk film Hollywood gangguan stres pasca trauma ini adalah film Rainbow memang. Iya, jadi memang kalau kita lihat di film Rainbow itu si Rainbow yang tadinya bagus, cuman karena terbayang dengan kondisi suatu dia mengalami peperangan, dia menjadi sosok yang berbeda. Jadi yang tadinya kita lihat Rainbow itu adalah seorang veteran perang gitu ya, kemudian karena ada kejadian-kejadian yang memicu memori masa lalunya, jadi dia berbuat seperti tindakan yang
tadi Mbak Sela katakan itu antagonis seperti itu. Tapi sebenarnya kalau betul-betul antagonis sampai dia berperilaku kriminal, tidak juga. Enggak juga bisa kita katakan itu bagian dari pasca traumanya dokter. Betul, ya. Iya. Jadi biasanya dokter ada seorang pasien yang sudah dinyatakan mengalami gangguan stres pasca trauma. Biasanya terapi apa nih yang bisa didapatkan nih dokter? Biasanya kita memberikan seperti biasa kalau di psikiatri itu kita selalu mencoba untuk pengobatan terlebih dahulu. Ada obat-obat yang memang sudah disetujui dan di-approve untuk pengobatan gangguan stres pasca trauma. Kemudian bila memang tidak respon dengan obat-obatan tersebut, biasanya kita memakai terapi tanpa obat-obatan. Jadi kita gabung. Jadi yang paling bagus memang katanya itu adalah terapi eye movement desensitization reprocessing. Cuman untuk melakukan terapi tersebut butuh pelatihan khusus dan saya pikir tidak banyak juga di Indonesia orang yang menguasai teknik tersebut. Saya tahu kalau saya tidak salah di Nanggroace Darussalam ada satu psikiater yang menguasai teknik ini. Kemudian di Jakarta ada beberapa orang ya. Jadi karena keterbatasan sumber daya manusianya, terapi ini memang agak sulit untuk dilaksanakan. Yang ketiga mungkin yang agak bisa dilaksanakan adalah terapi perilaku kognitif CBT ya. CBT ini karena relatif lebih mudah, kemudian lebih efisien gitu ya, dan lebih banyak juga yang mengetahui teknik-tekniknya. Psikiater lebih ini dengan CBT ini dokter. Betul, lebih aware juga ya. Jadi cenderung itu lebih mampu laksana untuk pasien-pasien dengan gangguan stres pasca trauma ini. Benar. Jadi dokter kalau cerita berarti bisa sembuh ya dokter ya? Ada pasien-pasien dokter ini biasanya berapa lama mereka mendapatkan pengobatan gitu dokter? Jadi biasanya memang untuk pengobatan gangguan stres pasca trauma ini membutuhkan waktu antara 9 bulan sampai 2 tahun juga masalahnya. Jadi dia memang butuh waktu lama karena mengkondisikan si pasien yang sudah terbiasa mengalami peristiwa-peristiwa traumatiknya, apakah itu dari mimpi, kemudian tadi dari perasaannya, dari cara berpikirnya, dari menghindarkannya itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan juga, membuat dia kembali mampu beradaptasi terhadap stresnya tersebut ya Mbak Sela. Jadi perlu waktu gitu dokter. Betul, makanya lama ya. Tapi pasti memang harus diterapi gitu dokter ya, karena kalau dibiarkan ya bisa banyak sekali komplikasinya dokter ya. Yang dirasakan tentunya ininya kemampuan fungsionalnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu akan terganggu. Ya, bisa saja dia malah sampai nggak berani keluar rumah. Betul. Iya. Jadi makanya memang, dan pengobatannya tadi banyak, nggak hanya obat-obatan dokter ya, banyak bisa terapi-terapi lain gitu dokter ya. Betul. Baik dokter, kayaknya menarik nih dokter sebenarnya, karena sering saya nonton di film Hollywood seperti yang dokter katakan tadi, banyak sekali katanya mantan ini, tapi setelah itu dia mengalami trauma segala macam gitu dokter. Terus kita kan karena Indonesia negara rawan bencana dokter ya. Betul. Jadi memang bakal sering dapat kasus-kasus seperti ini dokter ya. Terutama yang seperti dokter sampaikan tadi 2004 itu masalah tsunami di Aceh dokter ya. Betul. Baik dokter, sepertinya sangat menarik, tapi memang kita jangan bahas tuntas supaya nanti yang nonton ikutin terus podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI, dan akan kembali lagi dengan banyak sekali narasumber dan banyak sekali topik yang menarik nih dokter ya. Insyaallah. Jadi dokter, kalau misalnya saya mau menjumpai dokter atau konsultasi lebih lanjut, ada mungkin pendengar dan penonton yang mau konsultasi lebih lanjut nih, kemana nih dokter? Baik, saya ada di klinik utama Bina Atma Medan setiap hari Senin sampai dengan Rabu sore. Kemudian di Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Jumat sore dan Sabtu pagi Mbak Sela. Jumat dan Sabtu pagi. Baik dokter, sekali lagi terima kasih banyak dokter. Mungkin podcast kita sudahi sampai detik ini. Mungkin kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton, sudah like dan komen juga untuk YouTube dan
dan Spotify nih, ada juga di Spotify, bisa didengarkan kalau misalnya nggak sempat nonton ya dokter ya, bisa Betul. dengarkan di Spotify kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih.